Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya. Kita bersyukur pada saat ini kita ada di tempat ini. Kita bersyukur kita tahu siapa yang kita sembah. Kita mengenal kepada siapa kita beribadah. Kita bersyukur. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tema yang akan saya bagikan pada saat ini yaitu keselamatan kekal. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang pasti. Satu pun tidak ada yang pasti. Coba kalau kita perhatikan cuaca akhir-akhir ini. Kadang pagi-pagi terang, panas. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin siang atau sore akan tetap sama cuacanya. Tidak ada satu orang pun. Tiba-tiba hujan. Atau pagi-pagi sudah mendung. Sudah hujan, tiba-tiba siang cerah. Jadi tidak ada yang pasti. Bahkan kalau dulu kita mendengar dalam berita ada ramalan cuaca. Itu hanya diramal, bisa terjadi, bisa enggak. Perkiraan cuaca. Keadaan ekonomi di tengah-tengah bangsa kita. Hanya diperkirakan, tidak ada yang menjamin tahun ini akan stabil atau menurun atau lebih meningkat. Tidak ada satu orang pun yang menjamin. Bahkan orang yang nomor satu di negeri kita pun tidak bisa menjamin. Atau mungkin Menteri Keuangan tidak bisa menjamin. Presiden kita tidak bisa menjamin apakah masyarakat Indonesia akan semakin makmur. Kerinduan sih seperti itu. Tapi adakah bisa menjamin? Bahkan usia seseorang. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ada yang bayi sudah berpulang. Ada juga yang masih remaja. Jadi usia tidak menentukan. Ada juga yang sudah lanjut usia, tapi tetap sehat. Kadang-kadang kita tidak bisa prediksikan. Seperti kejadian minggu lalu, jemaat kita, salah satu contohnya, jemaat kita yang ada di sini, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Pagi-pagi masih ikut ibadah, hitungkan berapa jam, sudah berpulang. Jadi tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu. Tapi kenapa? Kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Yang menjadi pertanyaan, kalau semuanya tidak ada yang pasti, berarti apa kira-kira yang pasti yang bisa kita pegang? Yang bisa membuat kita bertahan hidup. Karena semuanya tidak ada yang pasti. Bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa kita jamin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang pasti hanya keselamatan di dalam Yesus. Semua yang kita lihat, yang kita temukan, yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi hanya satu yang pasti, yaitu keselamatan di dalam Yesus.
Mengapa keselamatan di dalam Yesus itu pasti? Kenapa? Kita akan melihat. Setelah semuanya tadi, tidak ada yang pasti tapi hanya satu, yaitu Yesus. Semua yang berhubungan dengan Yesus, semua yang dikerjakan oleh Yesus, semua yang diberikan oleh Yesus kepada kita, semuanya bersifat pasti. Mengapa keselamatan di dalam Yesus itu pasti? Yang pertama, karena jelas tujuan akhirnya, yaitu rumah Bapa di surga. Kita akan melihat dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, keselamatan itu pasti, keselamatan di dalam Yesus itu kekal, itu benar, dan itu pasti tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kenapa? Karena kita melihat firman Tuhan ini, tujuan akhirnya itu rumah Bapa, dan ini tidak bisa diubah oleh apapun. Ini Yesus sendiri yang berkata, Yesus sendiri yang menjamin bahwa tujuan akhir kita yaitu rumah Bapa, Bapak Ibu. Yesus rindu supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun ada di situ. Jadi kalau Bapak Ibu rindu Tuhan, aku rindu bersama-sama dengan Engkau. Dia lebih rindu. Karena itu yang dikatakan. Aku pergi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi sebentar lagi, tapi jangan gelisah hatimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang lagi menjemput kamu. Aku rindu supaya di mana aku berada, kamu juga ada di situ. Ini kerinduan Bapa, ini kerinduan Yesus, juru selamat kita. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu, di tengah-tengah ketidakpastian di dunia ini, ada pegangan bagi kita, ada satu kepastian, ada jaminan bagi kita, yaitu keselamatan yang kekal. Dan ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Ini kekal. Kalau kekal itu berarti tidak berkesudahan, tidak berakhir, selama-lamanya. Dan itu diberikan bagi Bapak, Ibu, dan bagi saya. Ketika kita mengetahui bahwa tujuan kita pasti, jadi kita berjalan, kita hidup di dunia ini tidak lagi asal-asalan. Kenapa? Kita tahu ada sesuatu yang pasti, ada sesuatu yang pasti, yang kupegang, yang aku yakini ada sesuatu yang pasti. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka hati kita tenang. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu anak-anakku. Jangan gelisah hatimu murid-muridku. Kenapa? Karena murid-muridnya takut ditinggalkan Yesus. Siapa lagi nanti yang melindungi kami? Mereka takut. Akhirnya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Aku sedang menyediakan sesuatu yang pasti. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Aku berikan kepadamu. Kamu hanya cukup percaya kepada Allah dan juga percaya kepada aku, kata Yesus. Jadi ketika kita tahu tujuan kita, contohnya nih, kita punya suatu tujuan. Alamatnya sudah pasti, sudah jelas.
Contohnya ya Bapak Ibu, rumah kami, alamat rumah kami, Perumahan Gading Tutuka 2, daerah Soreang, Kompleks Kemala, Blok E1, nomor 19. Nah, Bapak Ibu saya udah kasih tahu alamat rumah kami ya, siapa yang mau datang silakan. Itu, sehingga, oh iya alamatnya jelas. Hati saya tenang. Kita juga alamat tujuan kita nanti itu jelas Bapak Ibu. Surga, rumah Bapa itu membuat kita tenang. Kenapa kadang kita gelisah? Yang membuat hati kita gelisah adalah sesuatu yang tidak pasti. Macam mana lah nanti nasib anakku ini ya? Siapa nanti teman hidupnya ya? Bagaimana lah nanti masa depannya ya? Kuliah di manalah dia nanti ya? Itu membuat orang tua kadang khawatir. Tapi ketika dinyatakan lulus, diterima di perguruan tinggi yang dia damba-dambakan, hatiku tenang, sudah pasti. Jadi ketika kita tahu tujuan kita, maka hati kita tenang. Selanjutnya, membuat hidup kita jadi bermakna. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika kita tahu tujuan kita sudah pasti, sudah aman. Saat kita percaya kepada Yesus, nama kita langsung terdaftar di sorga. Hati kita tenang. Yang kedua, hidup kita jadi bermakna Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bermakna. Di luar Yesus, apapun kita lakukan tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, di dalam Yesus, sekecil apapun kita perbuat, itu bermakna. Nah, kita mau pilih yang mana? Sekali lagi, di luar Yesus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita raih, tidak ada artinya. Tapi di dalam Yesus, sekecil apapun yang kita lakukan, itu berguna, bermakna. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, yang pasti selanjutnya membuat hidup kita jadi lebih fokus. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, kata Paulus. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus berkata, setelah aku ditangkap Yesus, tadinya hidupku tidak berarti. Sekarang aku mau hidupku lebih fokus. Kenapa? Aku tahu tujuannya. Tujuanku ada di depan. Jadi semua yang ada di belakangku, aku mau melupakan itu. Semua kejahatanku, semua kegagalanku, semua itu kulupakan. Itu biarlah yang lalu. Tapi sesungguhnya yang baru sudah datang, aku mau fokus ke depan. Kepada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Nah, ini seharusnya juga yang harus kita lakukan. Ketika kita tahu tujuan ini, kita akan fokus. Kita akan bisa, oh ini tidak usah. Oh ini, ya ini dilakukan. Jadi hidup kita lebih terarah. Kita tahu
akan memilah-milah. Kita akan tahu, oh ini tidak perlu, oh ini sia-sia, oh ini berguna. Kita lebih terarah. Ya, ketika kita tahu tujuan hidup kita, itu akan memotivasi kehidupan kita, kita akan bergairah. Kita akan semangat. Apa yang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan, kita akan semangat. Kenapa? Aku tahu segala yang kulakukan ini ada tujuannya. Hidup kita jadi semangat. Tidak seperti ini lagi. Aduh, ngapain lah ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Aduh malas. Aduh malas. Tidak lagi. Tapi apa yang Tuhan dipercayakan, kita melakukannya dengan gairah. Walaupun mungkin kadang-kadang kita kadang kendor, semangatnya mulai pudar. Tapi kita bersyukur, kita akan melihat nanti ada jaminan yang akan menolong kita senantiasa. Dalam Filipi 3:14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah ini, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini, masa sih mau memperoleh hadiah? Contohnya ada seseorang yang mau kasih hadiah sama kita. Terus kita mengambilnya santai aja. Santai. Tadi sini katakan berlari-lari. Kalau lari itu gimana Bapak Ibu? Ya lari ya kencang. Berlari-lari. Lari itu bukan seperti ini ya, ini jalan lambat, Jalan biasa ya lebih kencang lagi. Kalau lari ya saya tidak usah lari di sini ya. Kita semua pasti pernah lari. Menggambarkan bahwa ada semangat untuk menuju ke tujuan itu. Jadi ketika kita tahu tujuan hidup kita, kita akan termotivasi untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah yang pertama tadi keselamatan di dalam Yesus itu pasti. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Yang kedua, jalannya juga jelas Bapak Ibu. Contohnya nih, Bu, rumahnya di mana? Saya kasih tahu alamatnya. Tapi lewat mana Bu? Ada seseorang, enggak tahu. Kalau saya bilang, kira-kira orang itu sampai atau enggak? Enggak, dia akan capek cari lewat mana ya. Tapi kalau saya bilang, iya ini alamatnya, jalannya kamu mau lewat tol atau jalan biasa. Kalau lewat tol berarti masuk tol Paster, keluar tol Soreang. Tapi kalau lewat jalan biasa kamu harus melewati Kopo Sayati, nanti kamu, tapi di situ macet. Saya akan jelasin, terserah sekarang kamu lewat mana. Jelas ya? Sama. Yohanes 14 ayat 4 dan 6 berkata di sini. Dan kemana aku pergi, kata Yesus, kamu tahu jalan ke situ. Lalu Thomas ya, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas. Jalannya Yesus kasih tahu tempat tujuannya yang jelas, jalannya menuju ke situ pun dia kasih tahu kepada murid-muridnya sangat jelas. Menuju ke situ lewat aku. Artinya kamu cukup percaya kepada aku, kamu sampai ke tempat itu. Di luar itu tidak ada jalan lain. Jalannya hanya lewat saya, kata Yesus. Jelas ya, jadi nggak ada pilihan lain.
Kalau ada pepatah berkata banyak jalan lain ke Roma, kalau dalam Yesus enggak. Hanya tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi jelas. Ketika kita tahu jalannya jelas, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan bingung di tengah jalan, mau ke kiri mau ke kanan ya. Kira-kira lurus enggak ya? Kalau kita tahu, kita tidak akan tersesat. Dan tidak akan terlambat. Tidak kecepatan. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, kayaknya saya pengen cepat-cepat pulang ah. Itu perasaan kita aja. Mungkin karena banyak masalah ya, banyak cicilan kali ya. Jadi berpikir, cepat-cepat lah pulang, tinggalkan semua masalah ini. Kita akan pergi sesuai dengan waktu Tuhan. Kita akan tiba di tempat dengan tepat waktu. Dan menuju ke sana kita tidak akan tersesat, kita tidak akan bingung. Kenapa? Kita memiliki jalan yang pasti, yaitu Yesus. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada dengan perbuatan baiklah, dengan melakukan ini dan itu, tidak. Hanya Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, oke, kita memiliki jalan, akses menuju ke rumah Bapa di sorga. Ya, yang ketiga, keselamatan di dalam Yesus itu pasti. Kalau yang pertama tadi tujuannya pasti, yaitu rumah Bapa di surga. Yang kedua, jalannya pasti, yaitu melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, ada jaminan yang jelas. Apa jaminannya? Dia memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini jaminan. Kurang baik apa Tuhan kita itu Bapak Ibu? Dia kasih tahu alamat yang jelas, jalannya yang jelas. Terus nih, ku kasih lagi Roh Kudus, supaya nanti kalau kamu lupa jalannya, supaya kalau kamu nanti lupa tujuannya, ada Roh Kudus kuberikan untuk mengingatkan kamu terus. Menguatkan kamu. Kenapa? Karena di dunia ini yang tidak pasti ini kadang menggoda kita, mengganggu kita, menyeret kita. Jadi itu Roh Kudus diberikan untuk menguatkan kita, mengingatkan kita akan perkataan apa yang sudah Yesus katakan. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita mulai ragu. Itu ada. Tapi kita bersyukur saat kita percaya kepada Yesus. Yesus memberikan rohnya di dalam hati kita sebagai jaminan. Jaminan bahwa apa yang aku katakan itu benar. Dan ketika kau lupa nanti Roh Kudus akan mengingatkan. Kamu tidak seorang diri kutinggalkan. Aku berikan Yesus menemani kamu selama-lamanya. Sebelum aku datang aku berikan Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan, menolong. Karena kita tahu perjalanan di dunia ini tidaklah mudah. Walaupun kita sudah percaya, tapi masalah demi masalah sampai kita nanti berangkat kembali ke rumah Bapa di surga, baru mengakhiri semua masalah. Tapi kalau kita masih ada di dunia ini, masalah akan silih berganti. Tapi kita percaya, kita bersyukur ada Roh Kudus, jaminan pribadi yang menjamin untuk kita bisa melewati hari demi hari Bapak Ibu. Kita di dunia ini hanya sebentar Bapak Ibu. Hanya sebentar. Bila dibandingkan dengan kekekalan nanti tidak ada apa-apanya. Umur kita paling berapa? Paling lama 100 tahun. Paling lama ya. Ya bolehlah diminta, itu terserah Bapak Ibu ya. Minta berapa tahun. Tapi itu tidak dibandingkan dengan kehidupan yang kekal. Tidak ada apa-apanya. Jadi kita diingatkan pada saat ini jangan terlalu fokus terhadap
hal-hal yang sementara di dunia ini. Karena rumah kita bukan di sini Bapak Ibu. Kita hanya berkemah di dunia ini. Kemah itu kan nggak lama ya, nggak mungkin dong. Ayo berkemah yuk di pinggir danau. Berapa lama? 1 tahun. Itu bukan berkemah, itu pindah kontrakan. Tapi berkemah biasanya paling lama berapa hari? 3 hari. 3 hari berkemah, nanti kita pulang lagi ke rumah kita yang sebenarnya. Sama, dunia ini adalah tempat kita berkemah. Jadi jangan heran Bapak Ibu, aduh kok nggak nyaman ya, kok nggak nyaman di dunia ini. Sepertinya diperlakukan tidak adil ini. Emang iya nggak ada keadilan di dunia ini Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa saya akan menerima keadilan, tidak akan pernah. Kita merasa kesakitan di dunia ini. Kenapa? Kenapa banyak penderitaan? Karena memang rumah kita bukan di sini. Kita hanya sementara, kita hanya sebagai duta di sini. Nah, berbicara tentang duta, seseorang akan diutus menjadi duta di salah satu negara. Dia memang di sana akan mempelajari bahasanya, mempelajari kebiasaan-kebiasaan di sana, tapi dia akan tetap cinta tanah air yang dia tinggalkan. Kalau sudah mulai mencintai dan tidak mau pulang ke rumah, itu sudah membelok hatinya. Nah, sama Bapak Ibu, kita sebagai duta-duta kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Jadi wajar kalau kita sepertinya kadang-kadang kok nggak adil ya, diperlakukan tidak adil ya, kok sepertinya ini ya, kok saya nggak menerima hak saya. Nah itu memang itu wajar. Supaya kita tidak nyaman di sini Bapak Ibu. Supaya kita merindukan rumah kita yang sebenarnya. Jadi jangan heran, kenapa ya, nggak usah bertanya seperti itu lagi. Memang itu dah firman Tuhan berkata. Anak saya sering bertanya, kok kita sepertinya nggak diperlakukan adil ya, kalau kita ribut, kalau kita ribut salah, kalau mereka ribut nggak apa-apa. Saya bilang, emang begitu kebenaran, dia bilang seperti itu. Saya bilang, oh iya. Tapi kita bersyukur, ada Roh Kudus menjadi jaminan yang diberikan kepada kita. Jadi kita tidak yatim piatu ditinggalkan, kita tidak sendirian menghadapi situasi seberat apapun. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini dia, manusia kan kadang lupa ya. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini bahwa ada Roh Kudus sebagai jaminan yang diberikan untuk mengingatkan kita terhadap apa yang sudah Yesus katakan. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, jadi Roh Kudus itu sebagai jaminan diberikan di hati kita. Roh Kudus yang manis dan lembut akan terus mengingatkan kita. 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi segala sesuatu, kadang-kadang benar enggak ya itu berkat buat saya, benar enggak ya? Nah, bilang iya, ada Roh Kudus sebagai jaminan. Ada Roh Kudus aku berikan sebagai jaminan kepada kamu, kata Yesus. Nah, sebagai jaminan saya diingatkan ketika kita contohnya pinjam uang ke bank contohnya, kita pasti harus ada kasih jaminan ya. Jaminan itu biasanya yang mahal, melebihi dari yang kita pinjam. Nah, jadi itu sesuatu yang mahal. Nah, di dunia aja ada jaminan yang mahal, apalagi Yesus. Yesus memberikan jaminan seorang pribadi yaitu Roh Kudus untuk menjamin semua, atas semua yang telah dia katakan, atas semua yang telah dia sediakan. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan
yang akan ditanyakan kepada kita. Yang pertama, selama kita ada di dunia ini, apa yang telah kita lakukan terhadap Yesus? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita terima atau apa yang kita lakukan terhadap Yesus? Apa kita percaya atau tidak? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kita lakukan terhadap apa yang telah Yesus berikan kepada kita? Apa yang telah Yesus percayakan kepada kita? Bagaimana kita mengelolanya? Bagaimana kita mau melakukannya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita yang mungkin bisa kita renungkan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur di dalam Yesus kita memiliki kepastian, yaitu tujuan hidup kita. Kita memiliki kepastian tujuan hidup kita. Dan kita juga memiliki jalan yang jelas untuk menuju tujuan itu. Dan kita juga tidak dibiarkan sendirian, ada Roh Kudus. Diberikan sebagai penolong, penghibur yang akan mengingatkan terus-menerus akan apa yang Tuhan sudah katakan bagi kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini sudah percaya kepada Yesus, sehingga hidup kita, hati kita bisa tenang, karena ada jaminan yang diberikan oleh Yesus di dalam hati kita. Saya mengundang semua tim Praise and Worship. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Yesus untuk keselamatan kekal yang Kau telah berikan bagi kami. Hidup kami jadi bermakna, hidup kami jadi berarti. Segala sesuatu yang kami lakukan tidak sia-sia. Kami bersyukur Tuhan Kau menangkap kami, sehingga kami boleh memiliki tujuan yang jelas. Dan terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, Kau tidak tinggalkan kami, sehingga kami tidak tersesat. Kau berikan Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami saat kami lupa, menghibur kami di saat kami susah. Kau berikan jaminan itu supaya kami tetap percaya bahwa apa yang Kau katakan itu pasti Kau genapi. Saat kami lemah, Engkau kekuatan kami Tuhan. Di saat kami bimbang, terima kasih firman-Mu yang terus berbicara bagi kami. Kami tahu kami tidak selalu bergairah, kami tahu kami tidak selalu semangat, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap ada bersedia di saat kami, bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa,
betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku, amin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Kau yang layak, Engkau yang layak, Kau layak kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengutus anakmu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Bapak, kami tahu bahwa keselamatan di dalam Tuhan bukan hanya bicara tentang surga, tapi tubuh kami juga dibuat kembali utuh. Tubuh, roh, jiwa kami utuh kembali bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dengar kebenaran firman Tuhan, bahwa keselamatan dalam Tuhan adalah pasti. Kami tidak sanggup menyelamatkan diri kami. Kami mati di dalam dosa kami, tetapi Yesus datang membawa hidup yang kekal buat kami. Terima kasih bahwa hidup yang kekal itu bukan hanya kami terima nanti ketika kami bersama Tuhan, tapi setiap hari kami punya kuasa hidup itu bersama kami. Terima kasih, kami melalui hari-hari kami tidak sendiri lagi, tapi ada kehidupan kekal di dalam kami. Biarlah hidup itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menampilkan Kristus lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kalau engkau sudah percaya, ucapkan syukur bahwa keselamatan ada di dalam rumahmu, keselamatan ada di dalam keluargamu, keselamatan dalam pekerjaanmu, bahkan keselamatan kekal sudah menjadi bagian kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami tahu hari ini ada banyak pergumulan di tengah bangsa kami, tapi kami tahu hari ini kami dengar hanya ada kepastian dalam Kristus Yesus. Dan kami berseru kepada Tuhan Juru Selamat kami, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi bangsa Indonesia, bangsa yang sedang dirundung dengan kegelapan ini. Kami tahu ada terang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih kalau kami sebagai anak-anak Tuhan, boleh Tuhan tempatkan di bangsa ini. Biarlah kami semua hidup sebagai terang. Kami sadar kami adalah terang Kristus yang menerangi kegelapan. Kami tidak kalah oleh kegelapan. Kami tidak takluk, tapi kami punya pengharapan karena kami punya kepastian dalam Tuhan. Aku berdoa untuk pemerintah negara ini. Turunlah hikmat Tuhan untuk presiden dan seluruh jajarannya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus kuasa kegelapan yang mau menghancurkan bangsa ini.
roh-roh korupsi, roh-roh kejahatan, roh-roh yang mau menguasai, kami tolak di dalam nama Kristus Yesus. Kami tolak, kami usir dari bangsa ini. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa turunlah damai sejahtera, shalom, sozo, keselamatan di tengah bangsa ini. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah bangsa ini, pejabat-pejabat, agar mereka boleh hidup benar, agar mereka berjalan menjadi saksi Kristus, bukan malah mempermalukan nama Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang hari ini beribadah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan sertai, Tuhan urapi. Kami melihat bahwa bangsa ini membutuhkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota-kota, di desa-desa. Biar mereka boleh Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan urapan-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan pelayanan mereka boleh berbuah-buah. Semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Bersyukur untuk hamba Tuhan, hamba-hamba-Mu juga yang melayani di gereja kami. Kami bersyukur untuk Bapak Gembala yang hari ini melayani di Kopo. Tuhan sertai, Tuhan urapi. Banyak orang juga diberkati di sana. Kami bersyukur untuk Ibu Nurbaya telah Kau pakai sebagai hamba-Mu memberkati kami. Tuhan urapi dia, tambah-tambahkan hikmat Tuhan, tambah-tambahkan urapan Tuhan, sehingga melalui pelayanannya banyak orang diberkati. Berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan juga yang melayani tempat ini, berikan kami juga kesungguhan dalam melayani, dan Tuhan tambah-tambahkan hikmat, keterampilan, pengetahuan, supaya kami boleh jadi berkat. Dan hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami lalui minggu ke depan. Kami tahu ada Tuhan juga membawa berkat dalam hidup kami. Tuhan membawa perlindungan, Tuhan membawa kemajuan, Tuhan yang mengangkat anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, kami percaya studi kami akan berhasil, anak-anak kami akan berhasil. Kau berikan teman hidup yang takut akan Tuhan. Kau berikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Pintu-pintu dibukakan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Turunlah berkat dari surga atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Kami pulang sebagai pemenang. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah dari Tuhan. Dia memberkati engkau, dia melindungi engkau. Setiap keluar masukmu dilindunginya. Tuhan Yesus, hari ini kami terima anugerah dari Allah Bapa kami. Keselamatan kami terima, keselamatan keutuhan. Kami terima juga kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus. Penghiburan, hikmat dari Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera memenuhi setiap rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai Maranatha. Yang sungguh-sungguh percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.